Jadi waktu itu ibu kerja ngantor selama 23 tahun yang pada akhirnya keluar dari zona nyaman karena ibu sudah tua, akhirnya memutuskan untuk merintis untuk wirausaha. Sebenarnya di awal ibu buat produksi beberapa jenis makanan, tapi akhirnya setelah evaluasi apa-apa yang laku, yang awet, yang bisa untuk camilan, untuk apa saja bisa dikonsumsi siapa saja dan untuk acara apa saja, akhirnya memutuskan untuk produksi mochi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ibu Dwi Siti Sumarseh, pemilik Dewe Mochi dengan alamat Jatimulyo, Kricak, Yogyakarta. Oke, ini untuk bahan pokoknya, bahan dasarnya itu untuk kue mochi itu cuman simpel aja kok Mas. Ini tepung ketan ori, ya, nggak ada tambahan apapun. Terus sedikit garam sama gula pasir. Iya, nanti setelah ini kita kasih air mentah karena memang nanti dikukus kan. Itu semua bahan ketiga tadi ya, itu kita mixer aja, langsung dikukus, sesimpel itu aja. Untuk bahannya nggak ada campuran apapun kecuali sedikit garam aja gitu. Garamnya dikit aja. Nggak ada rahasia Mas, cuma itu aja. Ini tepungnya berapa kilo? Ketan ya tadinya? 6,5 ya Mbak. 6,5 ya. Untuk gulanya itu maro biasanya. Untuk gulanya itu separuh dari tepung Mas. Untuk airnya itu 1:1 dengan tepung. Misalnya tepung 1 kilo, untuk airnya itu 1 liter. 1 liter. Seperti itu. Nah ini nanti bisa jadi berapa? Tuh. Sekitar 400. 400 mochi. 400 pieces ya. Ini garamnya ya maksudnya. Ya. Oke, ini proses mixer ya Bu? Iya, ini proses mixer. Jadi yang tadi tepung, gula, sedikit garam plus air, semuanya kita ini aja. Kita mixer. Berarti total sekitar 6? Ya, 6,5 Mas. Tadi kan tadi tepungnya 6,5, jadi airnya 6,5 liter juga. Untuk guranya 3 kilo lebih, 3 kilo 1 ton. Masukinnya dikit-dikit ya? Ya. Kalis ini Mas. Ini berarti sampai kalis ya? Iya, sampai seperti ini Mas. Oh sampai seperti ini? Iya, sampai seperti ini. Yang udah jadi ya? Ya, ini udah jadi. Lanjut, nanti kita kukus selama 45 menit. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, seperti ini aja. Oke. Tadi jadi adonan Ya, kita masukkan ke loyang dengan kita bagi 6 loyang. Oh per ini 6 loyang ya? Nggih. Satu resep kita jadikan 6 loyang, yang nantinya jadi 400 pieces. Ya. Ini kita kukus selama 45 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nanti kalau lebih soalnya lembek banget. Ya, karakter ketan seperti itu. Iya. Oke. Oke, Bu Dewi,
Ini Mas ini udah awal itu laku berapa sih Bu pertama kali jualan? Ya, awal itu karena ibu memang belum ada iklan promosi atau apalah, belum banyak yang tahu, baru kanan kiri di warung-warung itu paling sehari awal itu baru 25, 50, 75 itu udah luar biasa selama beberapa minggu ya. Tapi untuk bulan kedua, ketiga, keempat itu sudah lumayan gitu. Ini yang udah selesai dikukus ya Bu ya? Iya, yang sudah kita kukus selama 45 menit. Ya. Terus kita dinginkan mungkin 10 menitan, langsung kita tutup biar tetap anget ketika kita proses pengisian kacang. Diamkan dulu 10 menit ya? Ya. Ibu itu eksperimen sekitar 3-4 bulan baru bisa mencapai rasa yang ibu inginkan. 4 bulan baru ini. Itu cari sendiri atau ada? Cari sendiri. Waktu itu ibu belum tahu YouTube nggih. Waktu 2015 belum seramai sekarang untuk resep-resep di YouTube. Nah ini apa Bu? Ini tepung ketan juga Mas, untuk lapisan luarnya kita nggak pakai pengawet, tapi kita di lapisan luarnya kita kasih tepung ketan yang kita sangrai, yang nantinya akan kita kasih semprotan perambus biar wangi gitu. Seperti itu. Jadi memang nggak biar ini Mbak Mas, nggak biar cepet, nggak cepet basi ya, nggak cepet jamur ya, mengurangi seperti itu. Ini kita sangrai selama 15 menit sampai mateng, baunya sedap, udah seperti itu aja. Ini kacang tanah yang kita goreng dengan minyak, terus kita blender, terus kita campuri dengan gula Jawa yang sudah kita giling juga, sama garam sedikit secukupnya aja, seperti itu aja. Ini proses pengisian kacang, pelan saja Mbak Lisa. Tadi adonan didiamkan, lalu diisi kacang ini ya? Iya, kita isi dengan kacang yang sudah dicampur dengan gula Jawa dan garam. Ya, hanya satu rasa saja Mas, kita ori. Ori ya? Iya, kacang gula Jawa aja. Ini bisa awet berapa lama Bu? 3 hari suhu ruangan Mas. 3 hari. Iya, tapi kadang customer malah ada yang dikasih kulkas, ada yang ditopingi masing-masing, ada yang beli tanpa isi, lantas nanti di topping kasih topping masing-masing, di plating masing-masing. Sebelum pandemi sehari di atas 10.000 terus Mas, malah sempet 22.000, sempet 20.000, sempet seperti itu. Tanya saya gitu, jadi kalau awal itu dapat berapa kalau 20 sekitar keluar 20 itu dapat omset berapa awal-awal? Itu kan satunya kan 1.000 rupiah Mas. Jadi ya nggak seberapa sih. Cuman waktu itu ibu belum cari untung, istilahnya kita baru cari pasaran ya, babat alas. Jadi ibu belum memikirkan untung ruginya, belum. Kita berusaha untuk cari customer dulu. Kita baru memperkenalkan produk kita dulu, seperti itu. Nah kalau sekarang berapa Bu harganya? 1.200 Mas. 1.200. Iya, iya, iya. Nah ini kalau konsumen itu sudah luar kota atau hanya area Jogja aja? Dalam kota, luar Jawa, bahkan untuk ada banyak customer yang dari luar negeri Mas. Iya, biasanya kita wisatawan yang dari Malioboro, biasanya Google Map-nya masuk ke kita. Jadi banyak wisatawan luar dan dalam negeri yang ke kita. Kalau di Indonesia yang paling jauh di mana Bu kirimnya? Kita nggak kirim sih Mas, tapi wisatawan yang ke kita. Kemana aja sudah, seluruh Indonesia. Tapi menerima pengiriman nggak atau tidak? Untuk yang dekat saja Mas, untuk pengiriman. Delivery order.
Saya Bu Dewi dulu awal mulai merintis ini tuh modalnya berapa sih? Nggak seberapa sih Mas, uang belanja ibu aja kita kelola. Paling awal kita belanja untuk bahan pokoknya itu paling 50.000 lah sampai 100.000, nggak seberapa. Kita otak-atik apa adanya, kita jalan aja, mengalir saja yang pada akhirnya sampai titik sekarang ini. Iya. Kalau dulu belum ada karyawan atau gimana? Belum, sama bapak aja. Berdua aja. Sekitar 500, 700, bahkan 1.000 masih kita berdua. Iya, karena memang on prosesnya memang mudah sih Mas. Kita mixer aja seperti yang penjenengan tadi persani, kita kukus, kita isi gitu aja sih, nggak sulit ya. Oke, kalau sekarang total berapa nih karyawan? Karyawan ini 10-12, cuman kalau pas rame kita part time Mas. Ada part-time? Ada part time-nya. Luar biasa. Iya. Nah Bu Dewi nyangka nggak sih bisa sampai di titik ini? Nggak nyangka sama sekali. Ibu itu apa saja mengalir aja, jalani aja gitu. Tapi ya paling tidak ada semangat, yakin, Betul. percaya, ya yakin aja. Karena ibu itu sukanya berkarya. Jadi siapapun, ayo berkarya. Sekecil apapun, sesederhana apapun sebuah karya pasti akan berkembang dengan sendirinya. Pasti ada hasilnya. Seperti itu. Pas awal-awal ibu mulai memperkenalkan produk ibu, banyak sih yang makanan apa sih kayak gitu, belum ada, kalau dimakan kok kayak gitu, ya banyak lah, ada masukan, ada yang ini itu dan sebagainya. Tapi ibu saya terima positif aja. Memang untuk memperkenalkan sebuah produk itu sulit sekali dan perlu perjuangan, jadi nggak masalah. Harapan ke depan ibu semakin berkembang, yang artinya secara umum ibu bisa menyerap tenaga kerja kanan kiri atau lebih luas lagi, jadi tidak ada ibu-ibu yang nganggur. Jadi ayo berkarya, mungkin tidak ada kerja di tempat ibu saja, mungkin yang di luar sana mungkin bisa terinspirasi dengan produk ibu, boleh. Dan kebetulan terima kasih sekali kepada teman-teman YouTuber yang sudah memperkenalkan produk saya, yang pada akhirnya menginspirasi teman-teman usahawan di luar sana, yang pada akhirnya banyak sekali yang chat ibu, telepon ibu, yang ingin minta didampingin, minta dikasih masukan, ingin di support, maksudnya bagi pengalaman, bagi resep, nggak masalah bagi ibu. Banyak sekali setelah kemarin. Terima kasih pada YouTuber sekali lagi, karena kemarin sempat di-post, di-up, akhirnya banyak sekali teman-teman usaha, wirausaha yang telepon ibu untuk menambah pengalaman mereka, beliau-beliaunya. Iya. Kata Tuhan, Gusti, rezeki sudah di pondo-pondo, sudah ada bagiannya masing-masing, jadi sudah rezeki masing-masing. Ibu jadi rezeki pun untuk berbagi. Kalau memang resep itu sudah bisa untuk berbagi, untuk mencari rezeki masing-masing, di mana saja, kenapa tidak? Sampai titik ini yang pasti ini ya, bingung ibu mau ngomong. Ibu kan hasil dari usaha ini bukan untuk pribadi ibu aja sih. Ibu untuk menghidupi anak-anak jalanan, duafa, untuk meng-UMKM-kan duafa. Jadi target ibu setiap bulan itu bisa modalin duafa di luar sana untuk hidup lebih baik, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi target ibu seperti itu. Yang namanya merintis suatu usaha, yang namanya kita berkarya, yang pertama adalah yakin. Seberapapun modal kita, kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, nggak akan jadi. Jadi yakin aja.
ngalir aja, hadapi semua tantangan seperti itu.